Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Puspanita dengan NIM 22185 dari kelas jaringan komputer D. Nah, di sini saya akan melakukan suatu pemeriksaan frame Ethernet. Nah, di sini ada dua latihan yang akan saya lakukan, dan di dalam latihan tersebut ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Nah, langsung saja kita ke latihan yang pertama. Tapi sebelumnya kita review dulu deskripsi dan juga panjang header Ethernet ini. Nah, yang pertama itu ada Primble, ada 8 bytes, lalu destination address ada 6 bytes, lalu ada source address ada 6 bytes, lalu ada frame type yaitu 2 byte, lalu data 46 hingga 1500 byte, dan juga FCS-nya 4 byte. Langkah yang kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan pada PC. Nah, caranya yaitu sesuai dengan yang ada di modul ini, yaitu dengan membuka CMD dan kita ketikkan ipconfig/all. Oke, kita langsung aja ke command prompt. Nah, kita ketikkan ipconfig/all. Nah, di sini sudah muncul, di sini ada MAC yaitu 60 DD8E D50252, lalu ada IP 4 kita yaitu 192.168.11.217, dan juga ada default gateway 192.168.11.1. Langkah 2 selesai, kita lanjut ke langkah 3. Nah, di langkah 3 ini kita memeriksa frame Ethernet dengan tangkapan Wireshark. Langsung saja kita buka Wireshark-nya. Nah, karena di sini kita kan menggunakan WiFi, jaringan saya menggunakan WiFi, jadi langsung saja kita klik 2 kali pada WiFi. Nah, di sini kan sudah terekam ya. Kita lihat dulu, di sini kita harus setting ke ARP. or ICMP. Ya. Kita lakukan plain tapping lagi, oke. ipconfig/all. Nah, sudah di sini. Ini kita lihat apakah tercapture ya di sini. Nah, baru muncul ya di sini. Ini yang request kita. Nah, ini request kita. Kita buka yang Ethernet 2. Ada destination device-nya, lalu ada MAC-nya, the search type. Lalu yang replay. Kita buka yang replay. Tuh ya. Sudah. Lalu di langkah selanjutnya, ini kan kita sudah nih periksa destination address-nya, source address-nya, frame-nya juga. Nah, untuk Primble-nya ini tidak muncul ya di sini. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Jadi, semua host pada LAN akan menerima frame siaran ini, siaran dari file destination address ini. Host dengan alamat IP yang sesuai dengan default gateway saya akan mengirim balasan unicast ke sumber host PC. Balasan ini berisi alamat MAC dari NIC dari default gateway-nya. Lalu, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang sama? Nah, PC itu tidak dapat, PC itu nggak bisa mengirim ping kalau tidak tahu kayak alamat MAC-nya. Jadi, ARP di sini itu seperti meminta alamat MAC atau mencari seperti itu ya. Lalu
Pertanyaan yang ketiga, sebutkan MAC address dari search dalam frame pertama. Nah, untuk MAC address-nya itu ada F01F AF50 FD C8. Ini pada gambar di modul ini. Nah, sedangkan kalau pada PC saya itu 60DD8E. Nih ya. Nomor berapa tadi ya? MAC address frame pertama. Ya kayak 60DD8E di 50552. Oke. Nah, nomor 4, sebutkan vendor ID OUI dari source and IC dalam balasan ARP. Nah, jadi kita lihat ya. Kita lihat pada gambar di modul ini, search-nya itu netgear underscore itu kan, itu yang pada modul ini. Kalau pada PC saya itu di sini ada, sebentar ya, kita cek dulu. Ada ini ya, ada Buan Gauke EL dan juga Intel underscore ini. Nah, di sini kita ganti ya. Ini kan kita sesuai, saya menuliskan itu sesuai dengan gambar yang ada di modul ini. Di sini ada netgear underscore bla 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 itu. Nah, di sini kita tulis yang sesuai dengan di PC saya. Kita tuliskan sesuai dengan di PC saya. Karena gambar di atas adalah netgear, sedangkan kalau di PC saya itu ada Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kelima, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Nah, jadi 3 oktet pertama dari alamat MAC itu menunjukkan OUI. Untuk MAC address-nya ini kan ini ya. Bisa lihat ya, untuk MAC address-nya. Nah, kalau untuk pada gambar yang ada di modul ini tuh kita lihat di sini, ini tiga oktet pertama. Kita tulis aja ya di sini. Oktet pertama berarti 60DD8E. DD8E. Oke.
Nah, selanjutnya yaitu sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, untuk yang di modul ini, digambar pada modul ini itu ada 99C572. Sedangkan kalau pada PC saya, kita cek dulu. Sedangkan kalau pada PC saya itu 999. Ini ya, D50552. Kita tulis aja di sini. Seperti ini. Tulis saja ya. Nah, seperti itu. Terus kita langsung menuju ke latihan 2, yaitu menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui IP address dari default gateway pada PC kita. Tadi kan sudah kita cek nih IP address dari default gateway-nya berapa, yaitu 192.168.11.1 ya default gateway-nya. Nah, kita sudah tahu tuh. Kita langsung aja menuju langkah yang kedua, yaitu kita menangkap trafik pada NIC PC. Nah, kita buka Wireshark-nya dan kita amati trafik yang muncul dalam jendela paket. Lalu kita harus memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Oke, kita buka Wireshark-nya. Lalu kita hanya menampilkan yang ICMP di sini ya. Kita hanya menampilkan yang ICMP. Lalu dari CMD kita ping default gateway dari PC-nya. Ya, default gateway ini kita copy, kita ping. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kan sudah 0% loss, itu artinya sudah berhasil ya. Dan kita buka Wireshark-nya. Nah, di sini ada beberapa tuh. Ini ada yang request, reply. Kita stop ya di sini. Nah, kita stop supaya nggak terus-terusan jalan. Kita hentikan sesuai dengan langkah 5. Lalu untuk langkah 6, periksa request echo ping pertama. Jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian. Oke. Untuk yang pertama, dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, kita akan melihat request ya. Lalu kita klik dulu yang pertama ini, yang request. Nah, ini kan sudah muncul nih di sini detailnya. Lalu periksa baris pertama. Oh ya, di sini. Ini ya, panjang frame-nya dan lain sebagainya. Lalu baris kedua dalam panel rinci paket menunjukkan buat frame Ethernet 2. Nih, yang frame Ethernet 2 ini. Ini detailnya. Lalu ada beberapa pertanyaan. Apa MAC address dari NIC PC? Ya, MAC address-nya yaitu ini. MAC address-nya yaitu 60DD8E-D505H2. Itu ya, sudah kita jawab di sini. Lalu nomor 2, apa MAC address dari default gateway-nya? Nah, untuk MAC address dari default gateway-nya itu yang ini. 001678461899. Dan ini sudah kita jawab ya. Nih. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris untuk baris kedua untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Oke, jenis frame apa yang ditampilkan? Di sini kita menggunakan IPv4. Lanjut aja ke pertanyaan keempat. 2 baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address source dan destination. Mana IP address dari source dan mana address dari destination? Hai, di sini
kita tuh harus ngecek IP address-nya ya di sini ya. Yang pertama IP address dari search-nya. Pertanyaan keempat. Data dari frame. Nih, untuk IP address-nya itu yang source yaitu ini yang berakhiran 217, sedangkan yang destination itu yang berakhiran .1. Dan di sini sudah saya tulis. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Di sini nomor 3 ya, tapi ini urutan kelima seharusnya. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame, hex, dan ASCII dalam panel paket byte. Paket byte yang bagian ini. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket byte. Bagaimana mengajar 2 oktet terakhir yang disorot. Nah, untuk yang kelima ini langsung aja ya kita. Bentar kita. Nih. Coba dulu. Nah, ini ada 0x4D25. 4D25 ya. Nih. Cek zoomnya. D25. Nah, selanjutnya setelah itu pertanyaan ke-6. Klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksa frame replay ya, yang replay. Terus ingatlah bahwa MAC address dari search dan destination sudah terbalik. Oke, karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Kita harus menyebutkan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Nah, langsung aja ya. Kita langsung aja buka di sini. Sudah muncul di sini untuk device-nya, yaitu Intel D5 itu. Jadi untuk device-nya itu Intel _D5 0552 dan juga MAC address-nya itu 60DD8E50552. Ini ya sudah dijawab. Nah, selanjutnya kita move ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-7. Kita menangkap paket host jauh. Nah, yang ke-7, kita klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan Wireshark baru dan akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan. Kita klik continue without saving. Ini ya. Lalu kita continue without saving. Selanjutnya kita ke CMD dan ping www Cisco. Oke, kita ping. Nih ya, kita akan ngeping ke Cisco. Sudah 0% lulus, artinya berhasil. Hentikan penangkapan paket. Kita hentikan di sini ya, kita hentikan. Lalu perintahnya selanjutnya, periksa paket baru dalam panel daftar paket. Oke, ini. Nih ya. Nah, ada pertanyaannya. Yang pertama, dalam frame request echo ping pertama, mana yang MAC address source dan juga destination. Request ini yang destinationnya 0016 bla 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 itu yang destination. Lalu yang source itu yang 60DD itu MAC addressnya. Lalu
Nomor 2, sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. IP address dan source, IP address source dan juga destination-nya tuh ini IP-nya. IP-nya source itu 192.168.11.7 dan destination itu 184.26.109.36 atau www.cisco.com itu. Lalu pertanyaan ketiga, kita disuruh membandingkan alamat ini dengan alamat yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP. Mengapa IP berubah sedangkan MAC-nya itu masih tetap sama? Mana ya langkah 6? Kita cek dulu. Nah, langkah 6 ini kan yang kita ngeping tadi ya. Nah, jadi frame layer 2 tidak pernah meninggalkan LAN. Saat ping dikeluarkan ke host jarak jauh, sumber akan menggunakan alamat MAC gateway default untuk tujuan frame. Gateway default atau default gateway itu menerima paket, menghapus informasi frame layer 2 dari paket, lalu membuat header frame baru dengan alamat MAC hop berikutnya. Proses ini berlanjut ke router, dari router ke router hingga paket mencapai alamat IP tujuannya. Jadi MAC-nya itu tetap sama. Lalu pertanyaan keempat, Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Dari tadi kita mengecek IP dan juga MAC-nya, preamble-nya itu tidak pernah muncul. Jadi kenapa kok tidak pernah muncul? Karena bidang pembuka berisi 7 oktet dengan urutan 1010 bergantian dari satu oktet yang menandakan awal bingkai 10101011. Itu yang terkandung dalam preamble-nya ya. Kalau untuk mengapa preamble ini tidak muncul, saya kurang tahu karena belum riset lebih lanjut. Oke, untuk semua pertanyaan dan juga langkah-langkahnya sudah saya kerjakan di sini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.